Tahap kemampuan literasi anak. Anak mulai belajar mengaitkan huruf-huruf dengan bunyi dari kata-kata yang sering diucapkan anak. Semakin banyak perbendaharaan atau tabungan kata anak, maka anak akan mulai mengaitkan yang dilihat, simbol, gambar, logo, dan lainnya dengan kata-kata yang sering diucapkan dimaknai atau kesadaran cetak. Anak memahami bahwa kata yang diucapkan sehari-hari terdiri atas bunyi huruf tertentu. Misalnya ketika anak mengucapkan kata buku, anak memahami bahwa kata yang diucapkan itu terbentuk dari kata dua suku kata buku, merupakan bunyi dari huruf B, bukan D. Kemampuan ini merupakan bekal anak nantinya mengaitkan bunyi huruf maupun kata dengan teks yang lainnya. Nah, kemampuan numerasi anak. Kemampuan numerasi tidak hanya berbicara terkait angka dan perhitungan. Numerasi berbicara mengenai 5 lingkup yang perlu dikembangkan secara dini agar dapat membantu anak memahami cara dunia bekerja. Apa saja lingkup kemampuan numerasi? Bilangan, geometri, pola, analisis data, pengukuran. Terima kasih. Untuk Bapak Ibu, terima kasih. Untuk materi pertama dan kedua ada pertanyaan? Biar kita lanjut materi selanjutnya. Terima kasih. Membangun kemampuan literasi numerasi secara bertahap sejak PAUD hingga SD. Ya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah peserta memahami konsep dasar literasi dan numerasi pada anak usia dini. Kemudian materinya adalah konsep dasar literasi dan numerasi pada anak usia dini. Aktivitasnya permainan miskonsepsi literasi dan numerasi dan paparan materi. Kemudian yang kedua, cakupan kemampuan literasi dan numerasi. Ya, lanjut. Apa yang Anda pikirkan tentang kemampuan literasi pada anak usia dini? Nah, kalau literasi anak usia dini itu seperti apa ya Bu ya? Literasi pada anak usia dini. Nah, mereka akan menceritakan pengalaman sehari-hari. Ya, mereka tentu saja belum bisa menulis panjang-panjang. Bisanya juga mengucapkan paling sekata, 2 kata. Terima kasih Bu Lus. Lanjut ini pertanyaannya. Dari permainan tadi, kita perlu memahami kembali seperti apa kemampuan literasi yang perlu dikembangkan pada PAUD dan SD kelas awal. Berikut adalah beberapa kemampuan yang dapat kita refleksikan. Yaitu satu, yang benar ya Bu ya. Sejatinya, kecakapan literasi dimulai dari kemampuan anak untuk dapat berkomunikasi. Artinya bertukar informasi melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Ketika anak itu sudah bisa bicara, maka dia sudah bisa berinteraksi. 2, kemampuan ini dapat ditumbuhkan melalui kegiatan bercakap-cakap, menyimak lagu dan cerita, bermain dan bersosialisasi. Bahkan anak kecil suka dia ngarang-ngarang cerita sendiri, nyanyi-nyanyi dengan ciptaannya sendiri. Pernah kita alami waktu kecil kan ya Bu ya? Ya pernah. Nah, 3, kegiatan pembelajaran tersebut pun dapat dilakukan seiring dengan dilakukannya pengenalan aksara, kata, menulis, dan membaca.
Bapak Ibu, kita sudah tahu bahwa kemampuan literasi pada anak usia dini memiliki peran penting untuk proses belajar sepanjang hayat. Kemampuan literasi dimulai dari keterampilan menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, dalam berbicara seseorang harus tetap berpikiran jernih hingga dapat mencetuskan ide-ide unggul dan berakhir dengan kemenangan. Kita sepakat bahwa buku adalah sumber ilmu pengetahuan yang tidak terbatas ruang dan waktu. Ikhtiar mencintai buku perlu diupayakan sedini mungkin sebagai salah satu cara yang akan membantu anak didik kita mengembangkan kemampuan literasinya dengan lebih optimal. Jadi sering-seringlah kita bawa anak-anak ke perpustakaan. Kegiatan literasi anak usia dini perlu mengintegrasikan antara pengetahuan bahasa, yaitu struktur bahasa, bunyi huruf atau kata, dan kalimat, dan keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, menulis, dan membaca, yang mencakup kemampuan bertutur, pengetahuan latar, kosakata, kesadaran fonemik, kesadaran cetak, dan keaksaraan. Nah, ini kesadaran ini sudah diuraikan satu-satu. Nah, ini kesadaran keaksaraan ketika mengajari anak-anak kelas 1, mulai dari per huruf dulu, lalu suku kata, kemudian menjadi kata. Biasanya dari kata diubah lagi menjadi per suku kata, lalu per huruf lagi. Gitu. Ya. Nah, kita juga sudah mengenalkan bunyi vokal dan konsonan di sini. Lanjut. Ya. Nah, ketika kita akan mengadakan asesmen, ini ada langkah-langkahnya, yaitu langkah pertama. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu Mia melakukan asesmen awal pembelajaran untuk mengetahui kebutuhan peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar dasar-dasar literasi bahasa Indonesia. Berikut ini adalah contoh lembar observasi kemampuan literasi dalam asesmen awal yang Ibu Mia gunakan pada mata pelajaran bahasa Indonesia yang ia lakukan dalam 2 pekan. Jadi ternyata pengamatan itu lama, dia lakukan dalam 2 minggu. Lanjut. Nah, lanjut. Oh ya. Sekarang mari kita katakan ini mitos atau fakta ya. Pembelajaran matematika anak usia dini bersifat mendalam dan luas yang mencakup ide-ide besar matematika di banyak bidang, termasuk bilangan dan operasi hitung, geometri, bentuk dan ruang, pengukuran, aljabar terutama pola, dan analisis data dalam konteks pembelajaran yang menekankan pemecahan masalah, analisis, dan komunikasi. Ini mitos atau fakta ya Bu ya? Ya, ini fakta tapi dalam taraf yang sederhana. Nah, demikianlah Ibu isi modul ketiga. Terima kasih. Akan dilanjutkan dulu di modul keempat. Untuk modul keempat, bagaimana membangun kemampuan fondasi secara holistik dan bertahap sejak PAUD hingga SD. Apa saja yang akan kita pelajari di pembahasan modul 4 ini? Tujuan pembelajarannya, peserta memahami kemampuan fondasi perlu dibangun secara holistik pada anak usia dini.
Materinya, memahami pentingnya membangun kemampuan pondasi secara holistik. Yang kedua, membangun kemampuan pondasi secara holistik. Aktivitasnya, permainan menggambar wajah. Yang kedua, diskusi hasil temuan dari permainan menggambar wajah. Yang ketiga, permainan kerjasama memindahkan gelas. Nah, aktivitas yang kedua itu analisa studi kasus. Yang kedua, paparan materi. Yang ketiga, diskusi kelompok. Merancang contoh kegiatan pembelajaran yang membangun kemampuan pondasi. Bagaimana pengalaman Anda ketika menggambar tadi? Kemampuan atau keterampilan apa saja yang Anda gunakan dalam menggambar teman sebelah Anda? Untuk menggambar wajah dibutuhkan keterampilan jemari atau motorik Anda dalam menggambar. Selain kemampuan visual untuk mengamati wajah teman Anda, ketika Anda saling menggambar, ada kerjasama dengan teman Anda. Membuat kesepakatan terlebih dahulu yang melibatkan keterampilan sosial. Nah, untuk materi kedua, membangun kemampuan pondasi secara holistik. Nah, ada kasus di sini ada 1 sampai 3. Kita ambil satu aja kasusnya. Yang pertama, Yara merupakan seorang siswa kelas 3 SD yang unggul di sekolahnya. Nilai-nilai tugas individualnya sangat baik. Walau demikian, Yara kesulitan ketika mengerjakan tugas kelompok. Ia sulit untuk menjalin pertemanan dengan teman. Ia pun kurang inisiatif untuk membangun percakapan sehingga tertinggal informasi penting yang perlu ia ketahui. Jika ada kesulitan ia rasakan pun, Yara merasa tidak perlu membagikannya kepada teman kelompoknya sehingga masalah tidak terselesaikan. Diskusi dengan kelompok Anda. Pertanyaan pemantik. A. Kemampuan pondasi apa yang belum terbangun pada diri Yara sedari dini? Lihat 6 kemampuan pondasi. Yang B. Bagaimana cara membangun kemampuan tersebut di PAUD dan SD awal? Enam, kemampuan pondasi dan kaitannya dengan aspek lain. Kemampuan pondasi yang perlu dibangun agar peserta didik dapat melewati masa transisi PAUD ke SD awal dengan baik. Kurang optimalnya pemenuhan kemampuan pondasi dapat menghambat peserta didik. Mengeksplorasi kemampuan-kemampuan prasyarat lainnya yang perlu dimiliki ketika memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Kemampuan pondasi tentunya perlu dibangun secara holistik dan tidak dapat terpecah-pecah. Kemampuan pondasi yang sangat terkait dengan aspek lainnya selanjutnya dapat membantu kita mencermati urgensi dan cara yang tepat untuk mengembangkan kemampuan pondasi tersebut. Nah, 6 kemampuan pondasi. A. Perkembangan yang dibangun. B. Dimensi profil pelajar Pancasila. C. Nilai pengetahuan serta keterampilan yang dibangun. D. Contoh butir perilaku yang dapat diamati. Nanti dibaca sendiri ya. Siap Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Dia akan dilanjut materi yang ke-5. Tetap semangat. Oh ya PPT-nya Bu ya.
Ya, masuk. Modul yang kelima yaitu bagaimana merencanakan pembelajaran menguatkan transisi PAUD ke SD. Ya. Nah, dengan tujuan pembelajarannya yaitu peserta BIMTEK mampu merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai tujuan pembelajaran. Materi, merancang kegiatan pembelajaran yang selaras dengan tujuan pembelajaran. Aktivitas, paparan materi, konsep untuk merancang kegiatan pembelajaran yang selaras dengan tujuan pembelajaran. Latihan soal untuk merancang kegiatan pembelajaran yang selaras dengan tujuan pembelajaran. Kemudian pembahasan latihan soal. Tujuan yang kedua, peserta BIMTEK mampu merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai tujuan pembelajaran. Materi, merancang kegiatan pembelajaran yang berkelanjutan. Aktivitas, studi kasus tentang pembelajaran yang berkelanjutan. Latihan soal untuk merancang kegiatan pembelajaran yang selaras dengan tujuan pembelajaran. Paparan materi, menguatkan studi kasus. Kemudian latihan merancang kegiatan pembelajaran yang berkelanjutan. Ya, memang kami sebenarnya karena itu kebanyakan itu praktek. Praktek untuk membuat tujuan pembelajaran dan lain sebagainya. Kami kayaknya baik, ini contoh lembar asesmen awal yang terisi. Mata pelajarannya PJOK dan Bahasa Indonesia dalam durasi 1 hari. Jumlah anak dalam kelas 28. Nah, kolomnya seperti ini. Ada aspek kemampuan pelajar fondasi yang akan diamati. Kemudian kolom kedua adalah contoh perilaku kemampuan dasar fondasi yang perlu diamati. Kemudian rancangan kegiatannya apa, lalu catatan hasil dari asesmen awalnya itu apa, baru kita merencanakan kegiatan pembelajaran dengan perlu mempertimbangkan hal-hal yang tadi kita temui dalam asesmen awal. Kemampuan fondasi dapat dibangun sejak PAUD hingga SD kelas awal. Kemampuan fondasinya tadi sudah dibacakan, yaitu mengenal nilai agama dan budi pekerti. Nah, yang dibangun dari itu apa? Misalnya pada KM agama, budi pekerti dan jati diri. Nah, ini adalah kurikulum dari TK-nya. Kemudian yang dibangun di SD-nya ini melalui agama dan pendidikan Pancasila. Kemudian terlepas dari kurikulum 2013 dapat dibangun melalui pembiasaan. Jadi untuk fondasi pertama itu kita bisa melaksanakan dengan pembiasaan yang baik. Misalnya terus kalau pagi itu